Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal 8 ayat 26 sampai ayat 39. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang akan Tuhan perdengarkan bagi kami pada saat ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 8 dimulai dari ayat 26 sampai ayat 39. Demikian firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tinggal dalam rumah, tetapi dalam perkuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu bersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion." Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makanan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus tiba di Gerasa, dia membebaskan seorang yang dikuasai roh jahat itu dengan cara dan proses yang sangat mengagumkan. Orang-orang Gerasa tinggal di tengah danau Galilea. Ada kejadian menarik di sana, yaitu ketika ada orang yang kerasukan setan datang menemui Tuhan Yesus dan terjadi dialog. Setelah ditanya oleh Tuhan Yesus, setan yang merasuki orang tersebut mengaku bernama Legion. Sebenarnya Legion adalah sebutan bagi tentara Romawi yang beranggotakan antara 3.000 sampai 6.000 tentara. Dengan demikian, jika setan itu mengaku bernama Legion, itu artinya jumlahnya tidak satu. Legion memiliki kekuatan yang luar biasa dan cenderung bersifat merusak. Tetapi setan ini pun mengakui kemahakuasaan Tuhan Yesus yang diungkapkan dengan permohonannya supaya Tuhan Yesus tidak menyiksanya. Jelas sekali bahwa setan pun mengakui kemahakuasaan Tuhan Yesus dan tidak mampuannya menolak perintahnya.
Setan itu memang memiliki kuasa atas manusia yang dirasukinya, tetapi dia mengakui tidak berdaya berhadapan dengan kuasa Tuhan Yesus. Ada semacam tawar-menawar antara Tuhan Yesus dengan legion. Saat itu karya Tuhan Yesus memang lebih tertuju pada upaya penyelamatan manusia, atau menyembuhkan dari sakit, mengampuni dosa, mengusir setan, dan lain-lain, daripada memusnahkan setan. Belumlah saatnya untuk memusnahkan setan-setan itu. Hal ini juga jelas dari sikap Tuhan Yesus yang mengizinkan legion untuk memasuki tubuh babi-babi. Bagi Tuhan Yesus, nyawa manusia jauh lebih penting daripada kerugian materi akibat babi-babi itu mati. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, untuk menyelamatkan manusia dan membebaskan mereka dari segala belenggu, termasuk belenggu kuasa iblis. Hal ini sulit dipahami oleh penduduk, sehingga mereka meminta Tuhan Yesus meninggalkan daerah itu karena mereka ketakutan dengan kuasa Yesus yang jauh melebihi kuasa setan. Ada hal menarik yang terjadi ketika laki-laki yang telah disembuhkan dari kekerasukan setan itu ada perubahan drastis atau 180 derajat dari laki-laki yang kerasukan setan itu. Dari kebiasaannya tidak berpakaian, sekarang menjadi berpakaian. Dari kebiasaannya keluyuran di kuburan, memutuskan segala pengikat, sekarang menjadi duduk diam, mendengarkan di kaki Tuhan Yesus. Perubahan hidup ini bisa dilihat orang banyak. Lebih menarik lagi, saat laki-laki yang telah disembuhkan dari kerasukan setan itu ingin mengikuti perjalanan Tuhan Yesus beserta para murid. Ternyata Tuhan Yesus menolaknya. Tuhan Yesus menyuruhnya pulang dan menceritakan pada orang banyak tentang segala karya Tuhan yang dialaminya. Tuhan Yesus menyadarkan orang ini bahwa dia punya tugas bersaksi tentang karya Tuhan yang telah menyelamatkannya. Dia bersaksi bukan karena kata orang, tetapi karena dia sendiri mengalami dan merasakan kasih Tuhan itu. Ini adalah kesaksian yang lebih efektif sebagai wujud nyata dari hidup baru juga. Hidup sebagai orang yang telah diselamatkan memang tidak lepas dari kesediaan bersaksi. Dan itu dibuktikan oleh laki-laki itu dengan mengelilingi kota menceritakan karya Tuhan Yesus atas hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari cerita ini setidaknya ada 3 hal yang bisa kita renungkan. Hal pertama adalah Tuhan Yesus mencintai orang-orang yang mungkin tidak layak untuk dicintai. Dia memberikan perhatian kepada orang-orang yang sepertinya tidak perlu diberikan perhatian, tapi Yesus sengaja berbelok dan menjangkau orang ini. Hal kedua yang kita bisa lihat, Yesus membebaskan orang ini dari keadaan dicengkraman setan menjadi berbalik total. Yesus Kristus memperbaiki kemanusiaan seseorang. Yesus tidak mati hanya untuk membuat kita masuk surga saja. Yesus mati setelah itu memberikan efek, memperbaiki karakter, memperbaiki moral kita, memperbaiki tingkah laku kita, dan membuat kita menjadi orang yang lebih seperti manusia, seperti yang Tuhan mau. Sebelumnya belum ada rumah, Yesus mengatakan kembali ke masyarakatmu. Sebelumnya tidak bisa dikuasai diri, setelah itu dia duduk dengan tenang. Sebelumnya tidak berpakaian, setelah itu berpakaian. Sebelumnya gentar menghakiman, setelah itu relasi dengan kasih dengan Kristus. Maka ini hal kedua yang bisa kita lihat. Tuhan membangkitkan orang ini lalu mengutusnya ke tempat yang tidak disangka sebelumnya. Inilah hal yang ketiga. Inilah yang bisa kita lihat dari panggilan Tuhan Yesus kepada orang yang kerasukan ini. Kiranya boleh jadi berkat dan membimbing kita untuk hidup dengan setia kepada Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, di sini kita lihat bahwa ya Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan menginginkan agar kita bebas daripada kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa iblis, sehingga yang menguasai kehidupan orang percaya itu hanyalah Roh Kudus. Sehingga kita mampu untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, dan kita juga mampu menjadi saksi akan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita yakini Tuhan tidak menginginkan satupun di antara kita ini tersesat dan tidak menerima berkat daripada Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah setiap manusia yang percaya kepada Tuhan akan merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Maka seperti apa yang dikatakan tadi, bahwa Tuhan hanya tidak membimbing kita ke surga, tapi Tuhan juga mengubah karakter kita, gaya hidup kita yang seturut dengan kehendak Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari
dengan segala karya Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita, kiranya kita harus perlihatkan itu dalam segala tingkah laku kita, dimanapun kita berada, dan situasi apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, ya kita harus tetap waspada, ya, karena iblis akan terus mencoba untuk menggoda manusia agar jatuh ke dalam kuasanya. Iblis akan melakukan segala upaya agar kita masuk ke dalam perangkapnya. Bagaimana kita agar tetap waspada, kita jangan kompromi dengan iblis, kita harus memperlengkapi diri dengan belajar firman Tuhan, jangan meninggalkan ibadah dan persekutuan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari, menjaga kekudusan hidup. Kuasa iblis mendatangkan penderitaan di dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang jatuh dalam kuasa iblis karena iblis menawarkan tawaran yang menggiurkan, harta, kedudukan, kesenangan, namun semua itu adalah kepalsuan dan bersifat sementara saja. Kuasa Allah lebih besar dari kuasa iblis. Hal ini menjadi pegangan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Kita tidak boleh tunduk terhadap kuasa iblis karena kita telah diberikan kuasa oleh Yesus Kristus mengalahkan kuasa iblis. Jadi saudara yang terkasih, ya, iblis tetap bekerja sampai saat ini. Dia selalu mengganggu orang yang percaya kepada Tuhan, agar orang yang percaya kepada Tuhan ragu akan kuasa Tuhan, ragu akan berkat Tuhan, ragu akan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Maka dengan segala tawaran-tawaran dunia ini, baik kesuksesan, baik materi, baik harta, baik kekayaan, ini sering dipakai iblis untuk menggoda orang percaya. Sehingga banyak orang yang percaya, ya, meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena terpengaruh dengan bisikan-bisikan iblis yang selalu mengutamakan kerja keras tanpa menyerahkan kehidupan kepada Tuhan. Sehingga dengan kerja keras itu sering melupakan persekutuan kepada Tuhan. Sering kerja keras itu yang membuat kita lupa untuk bersyukur, berterima kasih, dan bersekutu di dalam Yesus Kristus dalam hubungan pribadi kita. Yang benar, ya, memang perlu kita bekerja keras, tapi ingat juga di samping kerja keras kita juga harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus juga mengingat persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga yakinlah dengan persekutuan itulah Tuhan akan berkati kita. Maka firman Tuhan mengatakan, ya, terlebih dahulu carilah kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Maka prioritas kehidupan kita ternyata adalah, pertama adalah mencari kerajaan Allah. Kita harus meyakini bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan bagi kita. Maka yang pertama adalah, ya, cari dahulu kerajaan Allah. Dan setelah itu boleh kita bekerja keras, tapi jangan melupakan persekutuan kita dengan Tuhan, jangan melupakan hubungan kita dengan Tuhan, karena itu yang paling prioritas dalam kehidupan kita. Dan itulah yang mendatangkan sukacita, itu yang mendatangkan syukur dalam kehidupan kita. Maka dengan bersyukur, maka kita akan merasakan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbagai bentuk sepak terjang setan masih terus bergulir hingga hari ini dan sampai akhir zaman nanti. Iblis juga selalu jeli melihat kelemahan manusia dan tidak sedetik pun melepaskan kesempatan menjerumuskan manusia ke dalam perangkapnya untuk jatuh dalam dosa. Seseorang yang telah masuk perangkap iblis tidak akan dilepaskan begitu saja. Hanya Yesus yang dapat melepaskan dia dari perangkap iblis. Bila kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Dia, maka sebanyaknya atau sebesar apapun kuasa setan dapat ditaklukkannya dan dapat dipulihkan olehnya. Kuasanya lebih besar daripada kuasa iblis. Jadi kita lihat dalam teks kita tadi bahwa setan yang merasuki seseorang yang dirasa itu bukan hanya satu, tapi disebut adalah legion, yang ada sekitar 3.000 sampai 6.000 setan yang merasuki seorang laki-laki tadi. Tapi itu kita lihat ternyata walaupun setan itu banyak, tapi ternyata kuasa Tuhan lebih berkuasa daripada kuasa setan. Maka ini yang membuat kita yakin akan kuasa Tuhan dan tidak pernah memakai kuasa-kuasa kegelapan yang kita anggap itu bisa menjamin kehidupan kita, yang kita anggap itu bisa memberikan keuntungan, kemakmuran,
kesuksesan dalam kehidupan kita, tapi sesungguhnya itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Tapi biarlah kuasa Tuhan yang menjadi jaminan bagi kita, buat apapun yang kita harapkan, buat apapun situasi yang kita hadapi, karena kita yakin kuasa Tuhan melebihi kuasa yang ada di dunia ini. Maka sebagai orang percaya, walaupun kita masih di dunia ini, jangan sekali-sekali terpengaruh dan memakai kuasa-kuasa dunia atau kuasa-kuasa kegelapan, tapi biarlah kuasa terang, kuasa Tuhan yang menjadi andalan bagi kita, karena sesungguhnya tidak ada kuasa yang lain yang bisa mengalahkan kuasa daripada Tuhan. Maka inilah jaminan kehidupan orang percaya. Percayalah akan masa depanmu hanya di dalam kuasa Tuhan. Percayalah kesuksesanmu hanya di dalam kuasa Tuhan. Percayalah sukacitamu hanya di dalam kuasa Tuhan. Karena yang mau Tuhan berikan bagi kita bukan kesukaan sementara, tapi yang Tuhan berikan adalah kesukaan yang kekal, damai sejahtera yang kekal di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, jangan pernah terpengaruh dengan bisikan-bisikan iblis yang menawarkan apapun itu, sehingga kita tergiur, sehingga kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yakinilah apa yang kita miliki di dunia ini hanya sementara, tapi iman percaya kita kepada Tuhan itu ialah yang membawa kita kepada hal yang kekal di dalam kehidupan orang percaya. Dan Yesus tidak hanya berkuasa di dunia, tapi pada masa yang akan datang juga dia berkuasa untuk menyelamatkan kita agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Maka melalui firman Tuhan ini, yakinilah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, Tuhan akan selalu mengubah hidup kita, dan Tuhan akan menjamin masa depan kita, menjamin kehidupan kita, sehingga tidak ada kuasa-kuasa yang lain yang mampu yang menguasai hati dan pikiran kita. Ketika kuasa setan tadi yang menguasai seorang yang ada di Gerasa, kita lihat dia menjadi tidak berarti karena dia telanjang. Dia tidak terhormat karena dia berada di kuburan, dan setan itu melukai dia. Kita lihat dia diseret, dia terluka, belenggu dilepaskan. Maka ini adalah pekerjaan setan. Pekerjaan setan akan merusak kita. Pekerjaan setan akan menyakiti kita. Tapi pekerjaan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Maka ada perubahan dari seorang yang kerasukan setan tadi, yang tidak pakai baju, yang tinggal di kuburan, tinggal di rumah, dia yang tadi berkeliaran, dia duduk diam. Maka yakinilah firman Tuhan itu membuat kita diam dalam sukacita, diam dalam damai sejahtera, diam di dalam kasih, diam dalam pengampunan. Maka tanpa kuasa Tuhan kita tidak bisa diam dalam pengampunan, karena dunia mengajarkan kita pengampunan itu hanya sekali dan dua kali, dan jangan sampai ketiga kali. Tapi Tuhan mengajarkan pengampunan kita itu harus terus kita lakukan dalam kehidupan kita tanpa batas. Karena dengan pengampunan itulah kita akan merasakan damai sejahtera, dan dalam pengampunan itu jugalah Tuhan akan mengampuni kita. Maka Tuhanlah yang memberkati kita, Tuhanlah yang menguatkan kita, Tuhanlah yang memagari kita dari kuasa-kuasa iblis. Shalom.